Shalom, hari ini tanggal 14 Februari tahun 2021 kita akan kembali masuk ke dalam ibadah online yang kesekian kali. Dengan penuh ucapan syukur dalam antusias Tuhan, kita sepakat semangat masuk ke dalam ibadah dengan dimulai dengan doa, yaitu kita sepakat dalam doa Bapa Surgawi. Kami akan masuk ke dalam ibadah. Mohon Roh Kudus memimpin kami dengan penuh antusias dan penuh kesepakatan, kesatian dan kesetiaan. Kami masuk ke dalam ibadah online di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Yang sepakat katakan amin. Shalom, tetap semangat, antusias, penuh pengharapan di dalam Tuhan. Hari ini saya mengangkat tema sauh yang kuat. Kita sepakat langsung baca di surat Ibrani pasal 6 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih arti tabir di sini? Kita bisa nanti baca di surat Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 20, di mana ayat 19 mengatakan dengan darah Yesus kita diajak masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan. Ayat 20 mengatakan tabir itu adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, hari ini saya sebelum mengajak kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, saya mengucapkan Happy Valentine, Happy Hari Kasih Sayang kepada setiap yang memperingati Hari Kasih Sayang. Mungkin kita mengatakan pasangan pemuda-pemudi yang masih muda yang boleh merayakan Valentine. Tidak, saya dengan suami pun merayakan, memperingati hari Valentine. Bukan kita mengatakan kita memberhalakan hari Valentine itu untuk yang kasih sayang, menyodorkan coklat dan lain sebagainya. Tidak, bukan hal itu yang diutamakan. Tapi esensi daripada hari Valentine adalah kita memulihkan kasih mula-mula dalam kehidupan setiap kita di dalam Tuhan. Nah, hari ini ambil kesempatan yang baik, saling mengampuni, saling memulihkan dalam hati. Bagaimana kasih mula-mula itu, bagaimana kita bertemu, bisa menjadi pasangan suami istri, bagaimana kita bertemu, bisa dalam satu gereja, keluarga Allah. Jadi saling sapa lah. Apabila di grup disapa, responilah dengan baik. Amin. Nah, sauh yang kuat itu adalah satu pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus. Nah, apa arti pengharapan? Pengharapan itu adalah permohonan, permintaan, keinginan supaya sesuatu terjadi. Dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Nah, perbedaannya pengharapan dan keinginan itu apa sih? Kalau keinginan adalah permohonan dengan penuh belas kasihan, permohonan hati yang sungguh-sungguh ingin sesuatu yang kita inginkan, mau, butuhkan, lebih menunjukkan kepada kemanusiawian. Tapi kalau pengharapan itu berserah penuh sesuai dengan kehendak Allah. Dan di dalam pengharapan itu kita selalu mengatakan, pasti Tuhan tolong. Itulah pengharapan. Nah, siapa sih yang tidak takut? Kita merenungkan ketika harus menghadapi badai yang besar. Seperti sekarang kita, banyak orang mengatakan, aduh susahnya badai dalam kehidupan kita. Bagaimanakah lusa? Bagaimanakah bulan depan? Bagaimanakah minggu depan? Seolah-olah seperti perahu kehidupan kita ada di tengah gelombang yang sangat besar, di tengah lautan yang badai sangat besar, seperti kita mengalami tsunami dalam kehidupan. Nah, angin dan ombak yang begitu besar menghantam dalam kehidupan kita, membuat kapal kehidupan kita, perahu kehidupan kita yang kita tumpangi, wah ini bakalan kandas, ini bakalan hancur, dan lain-lain. Begitu banyak pemikiran yang negatif. Pemikiran yang negatif itu membuat emosi kita tidak stabil. Tensi naik, kena lambung, migrain, vertigo, sakit kepala, sakit dada, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada hari ini, saat ini,
Seperti itulah sebuah keluh kesah yang kita dengar baik di kiri dan kanan. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh atau jangkar saat diturunkan ke tubir laut, ke dasar laut, selalu harus ada tempat yang kuat. Nah, saat itu kompas kehidupan, Kristus Yesus akan menunjukkan tubir di mana sih jangkar itu harus diturunkan dan ditancapkan supaya perahu kehidupan kita tidak terombang-ambing. Oleh karena itu, mari kita andalkan Tuhan, biar jangkar kehidupan itu sungguh-sungguh tertancap di tubir yang tepat, bukan di lumpur. Kalau di lumpur tetap aja terombang-ambing. Oleh karena itu, kita harus hidup sungguh-sungguh masuk ke ruang Maha Kudus, tancapkan kehidupan kita kepada Kristus Yesus Tuhan yang adalah bait suci itu, tabir yang suci itu. Amin. Jangan ke kiri, jangan ke kanan. Ambil peranan yang sangat besar untuk menahan kapal perahu kehidupan kita, yaitu jangkar itu. Jangkar itu atau sauh itu, biarkan Tuhan yang menentukan di mana sih kita harus menancapkannya. Dan Tuhan mengajak kita melalui darah Kristus Yesus Tuhan menghantarkan darahnya di hadapan Bapa di surga, dan dia mengatakan, aku sudah selesai, aku menyerahkan darahku dan aku menebus, aku membeli setiap mereka tunai, baik itu A, B, C, begitu banyak. Kalau dalam gereja kita sekian banyak, semua sudah ditebus. Katanya, aku sudah bayar mereka, aku beli mereka, lunas dengan darahku. Dan dia menghantarkan bait suci itu terbelah. Dan kita bisa menjadi Kristen ruang Maha Kudus. Kristen ruang Maha Kudus, di belakang tabir itu, Kristus Yesus menantikan kita, memanggil kita, mari masuk ke dalam rencana keselamatanku. Saat kita mengatakan, aku siap masuk ke dalam rencana keselamatan Tuhan, saat itu jangkar kehidupan, jangkar sauh yang kuat itu tertancap di tubir laut itu. Kalau kita baca di KBBI, apa sih tubir itu? Yaitu batu karang yang sangat kuat sekali, yang bisa menahan jangkar itu. Dia tertancap dengan kuat, dan perahu yang ada di atas itu tidak terombang-ambing. Mau badai besar bagaimanapun, tahu perahu itu akan kuat. Karena kenapa? Perahu ini di atas, tubir ini menahan jangkar itu, sehingga perahu itu tidak terombang-ambing. Paham? Dan kita, setiap kita yang ada di dalam perahu kehidupan itu ada dalam perlindungan Tuhan. Katakan perlindungan Tuhan. Dan kita tidak binasa, kita tidak hancur. Yang mengikuti rencana keselamatan daripada Tuhan, sauh yang kuat itu, dia aman, dia tenang, dia tentram. Jangan memakai, aku mau membawa perahu kehidupanku, sepertinya di sana lebih bagus, sepertinya di sini lebih bagus. Tuhan terlalu lama menjawab doa saya. Nah, hari ini kita mau merenungkan bagaimana seorang Abraham menantikan jawaban daripada kerinduannya memiliki anak. Sepertinya tidak mungkin istrinya sudah mati haid, dia bisa mendapatkan jawaban doa, yaitu mendapatkan seorang bayi. Tapi jelas sekali di Ibrani pasal 6 ayat 15 jelas mengatakan Abraham tahu kepada siapa dia berharap, kepada siapa dia berdoa. Dan Abraham dengan sabar menantikan sampai Tuhan menjawab doanya. Berarti imannya sangat aktif. Oleh karena itu pengharapan berkaitan erat dengan iman. Amin. Pengharapan korelasinya sangat kuat antara pengharapan dengan iman.
imannya itu dia belum mendapatkan, dia belum melihat, tapi hatinya percaya kepada Tuhan. Katakan, aku percaya kepada Tuhan. Dan dia percaya kepada Tuhan, dia tidak tergoyahkan, dan dia terus menantikan sampai hari Tuhan datang. Amin. Nah, sabar. Pertama dia sabar menantikan. Dia sabar dan dia mendapatkan jawaban doa. Pengharapannya untuk mendapatkan anak terjawab dengan baik. Anak perjanjian itu lahir dengan baik. Nah, kita merenungkan hari ini bagaimana. Pertama, bersabar. Bersabar mungkin aduh kapan sih? Tapi di hati nuraninya, di dasar hatinya, di roh imannya mengatakan, Tuhan pasti menjawab doaku. Pasti ada hari yang baik untuk aku. Kedua, menanti-nantikan Tuhan. Nah, dia menanti-nantikan Tuhan. Abraham dia menanti-nantikan Tuhan. Saat dia menanti-nantikan Tuhan, dia tidak pangku tangan. Dia tidak cuek. Dia tidak ngelamun. Dia tidak gosip kiri kanan. Dia tidak sebar luas. Dia tetap berhubungan dengan baik. Dia tetap menjaga relasinya dengan Tuhan dengan baik. Dia tetap terhubung, katakan terhubung. Terhubung dengan Tuhan dengan baik. Dia tetap terhubung, dia tetap menjaga imannya, dia merawat imannya, dia memiliki pengharapan yang luar biasa. Dia tidak melihat kiri kanan. Oh, kayaknya itu yang gak percaya Tuhan malahan hidupnya lebih baik ya. Dia tidak memiliki hati yang begitu. Dia mengatakan, aku tetap adalah anak Tuhan yang excellent. Aku percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti melindungi, pasti meluputkan, pasti memelihara hidupku. Amin. Jadi jangan kecewa, jangan mengatakan, kenapa Tuhan belum menjawab aku? Sesuatu kalau terjadi dalam kehidupan kita, selalu pasti ada kemuliaan Tuhan di balik semua peristiwa yang sedang kita alami. Amin. Jangan sedih, jangan kecewa, seperti kondisi sekarang. Kita seperti terkurung, seperti tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kenapa? Kita lebih senang mengalami kebebasan-kebebasan yang seperti dulu-dulu kita alami. Tapi Tuhan mengatakan tidak boleh over limit dalam kehidupan kita. Tidak boleh melebihi daripada segala sesuatu yang Tuhan tentukan. Oleh karena itu, saat ini perhatikan dengan baik. Kita ada kesempatan mengembalikan persepuluhan. Persepuluhan apa? Jangan langsung mengatakan doku, duit. Persepuluhan waktu. Itu penting sekali. Oleh karena itu, tiap hari saat teduhlah. Seperti Martin Luther. Dia kalau mengalami sesuatu yang lebih berat bebannya, dia bangun lebih awal. Dia lebih banyak bersyafaat untuk orang lain. Ada kesempatan untuk kita belajar firman Tuhan lebih lagi. Tapi kita lebih senang dengar berita-berita yang menyeramkan, yang membuat hati kita goyah, dibandingkan kita membaca firman Tuhan. Betul nggak? Kita mengejar-ngejar. Nah, jadi korelasi antara iman dan pengharapan dan iman itu sangat erat. Kesempatan sekarang, beri pertumbuhan pada imanmu. Beri otot-otot iman kita makin tangguh, makin kuat. Amin. Ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau aman-aman, puji Tuhan. Kalau tidak aman-aman, puji Tuhan, kita sudah dipersiapkan mulai sekarang. Amin. Saat ini kenapa kita mengatakan aku tidak suka dengan kondisi begitu? Karena kita suka bebas. Itu naluri manusia, itu alaminya manusia. Tapi Tuhan mengatakan kita perlu mengalami pemulihan kesehatan. Kita perlu mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Kita perlu mengalami khususnya pemulihan hubungan suami istri. Kondisi saat ini. Saya dengar banyak pasutri yang mengalami pemulihan hubungan dibandingin mereka yang mengatakan divorce and divorce. Cerai dan cerai. Nah, banyak mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Tapi kita mengatakan, itu mah gampang, mau saya sibuk kerja juga bisa kok. Saya bilang gak bisa.
Selesai sibuk kerja kita udah gak fokus. Oleh karena itu kita kenapa Tuhan izinkan work from home, stay at home? Karena Tuhan sayang dengan kita. Katakan Tuhan sayang aku. Sehingga dia mengambil kita supaya masuk ke dalam rencana keselamatannya. Masuk ke dalam perahu kehidupan yang aman. Yaitu memiliki jangkar yang kuat, sauh yang kuat. Itulah pengharapan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa? Bisa memakai teman kita, bisa memakai keluarga kita, bisa memakai para medis, bisa memakai dokter, bisa juga memakai berita-berita yang menyenangkan. Amin. Misalnya sudah ada vaksin. Nah, kita sedang menantikan vaksin. Saya mendengar beberapa anak rohani saya yang adalah para medis, garda di depan sudah divaksin. Baik mereka yang ada di Jakarta maupun mereka yang ada di Bandung maupun yang ada di beberapa daerah, ada beberapa yang sudah divaksin untuk pertama kali. Nah, kita berdoa, kondisi kita sedang menantikan giliran untuk divaksin. Oleh karena itu Tuhan mengatakan engkau harus work from home sehingga kita bisa merawat kesehatan kita. Yang tensinya tinggi distabilkan, yang tubuhnya tidak sehat disehatkan, sehingga saat giliran vaksin kita bisa divaksin. Itu salah satu pengharapan juga. Amin. Jangan kita memikirkan pengharapan ke Tuhan harus Tuhan langsung bicara dengan aku, betul sekali. Tapi Tuhan bisa memakai siapapun untuk menyampaikan berita-berita yang baik. Amin. Juga berita-berita yang membuat kita selalu siaga dalam doa, selalu siaga dalam kesehatan kita. Mengenai bagaimana Bu Yohana, kalau mengenai keuangan, Tuhan juga bisa atur. Terbukti setiap kita masih ibadah online toh. Ibadah online berarti perut kita, kampung tengah kita tidak pernah kelaparan. Betul nggak? Nah, yang adalah kita kepengennya gelojoh, kenyang banget. Tuhan mengatakan tidak. Yang gelojoh itu nggak akan sehat. Yang cukup kenyang seperti doa Bapa kami itu yang tepat. Oleh karena itu jangan jauh dari pengharapan, jangan tinggalkan pengharapan itu, tetap hidup di dalam sauh yang kuat. Itu setuju? Setuju, katakan amin. Nah, kita merenungkan ada satu firman Tuhan yang mengatakan di surat Timotius 1 Timotius pasal 4 ayat 10 mengatakan itulah sebabnya kita harus berjeri lelah dan berjuang. Nah, saya ambil berjeri lelah dan berjuang. Berjeri lelah mengatakan apa? Bekerja keras, bersusah payah, terus menantikan sampai mendapatkan hasil. Amin. Jadi harus bersusah payah. Tidak ada yang berpangku tangan. Jadi harus bersusah payah. Apakah Tuhan menyiksa kita? Tidak. Bukan begitu. Memang kita harus berjuang di dalam pengharapan itu sampai jawaban doa datang. Sampai harinya Tuhan. Jelas sekali, nanti baca sendiri di 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Di sana dikatakan kita harus bersusah payah, berjeri lelah, berjuang. Terus mungkin ada yang mengatakan, kenapa Tuhan Yesus begitu ya? Stop dulu dong. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan memanjakan kita berlebih-lebih. Tuhan Yesus mau kita meresponi, menjadi teamworknya. Kalau Tuhan sampai mencurahkan darahnya di kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu, membeli kita dengan harga lunas, yaitu darahnya sendiri. Bagian kita meresponi. Kita di bumi, kita di dunia harus berjeri lelah, harus bersusah payah, berjuang. Jadi dua kata itu, berjeri lelah, bersusah payah. Berjeri lelah garis miring, berjeri lelah, bersusah payah, dan berjuang.
Berjuang yaitu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu tidak asal melakukan, tidak nyerudak-nyeruduk, tapi sesuai dengan maunya Tuhan. Kalau engkau kerja di tempat itu, jangan pikirkan langsung instan mendapatkan hasil. Engkau tetap mesti mematuhi peraturan-peraturan. Engkau tetap mesti mengikuti jalur-jalur yang harus dilakukan. Amin. Dan Tuhan pasti mengurapi dan memberkati apa yang sedang kita kerjakan. Setuju? Oleh karena itu, imanmu harus kuat dan teguh. Tancapkan sauh yang kuat itu di tubir batu karang yang kuat itu, yaitu Kristus Yesus Tuhan, yang oleh darahnya yang kudus sudah membayar kita, membeli kita, dan harganya sudah lunas 2000 tahun yang lalu. Sekarang ini kita adalah Kristen-Kristen ruang maha kudus yang selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam rencana keselamatan Tuhan Yesus. Jangan memiliki pikiran yang negatif. Jangan memiliki pikiran yang pintas, yang mengatakan, oh kondisi begitu betul-betul udah nggak ada masa depan lah. Langsung mencari jalan pintas seperti seorang triliuner tahun 2009. Langsung dia memakai jalan pintas mengakhiri hidupnya. Itu rugi besar. Dan itu cara yang sangat naif, yang menyedihkan hati Tuhan. Bagian kita adalah harus meresponi Tuhan dengan baik, hidup dalam rencana Tuhan, harus sabar, harus menantikan waktu Tuhan, harus bersusah payah dan berjuang, dan merawat iman kita bertumbuh dengan baik, memiliki korelasi dengan perkataan pengharapan itu. Pengharapan adalah berserah penuh dalam rencana Tuhan, dan tahu Tuhan pasti merawat memelihara kita dan memberkati kita dengan berlimpah. Apa yang kita butuhkan Tuhan kasih kok. Betul nggak? Seperti Chinese New Year 2 hari yang lalu, keluargaku tidak bisa mengunjungiku yang ada di kotaku, tapi kami bisa video call. Saudara-saudara yang di luar negeri tidak bisa saling mengunjungi seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kami bisa Zoom. Bahkan seluruh dunia punya saudara dari belahan negara yang lain, dari pulau yang lain, bisa Zoom sama-sama sampai lama banget bisa Zoom, dan kita bisa berbagi kasih, kita bisa cerita. Apa yang terjadi? Relasi tetap intim dan baik, hubungan dipulihkan. Mertuaku yang jompo pun, yang usia 90 pun bisa ikut di Zoom itu. Dan yang lainnya, Tuhan mau kita nabung uang yang direct flight yang sekian belas juta, ditabung untuk melakukan sesuatu yang lebih berarti. Amin. Rencana Tuhan indah, betul? Amin. Nah, tetap kita stay at home, tapi kita bisa saling silaturahmi. Itulah rencana Tuhan yang baik sekali dan sangat luar biasa. Jangan memiliki pikiran yang negatif, jalan yang pintas. Tetap sabar, tetap memiliki hati yang mau menantikan waktu Tuhan. Tetap bersusah payah di dalam rencana Tuhan. Artinya bukan, kita disiksa sama Tuhan, bukan ya. Tapi maksudnya kita meresponi dengan bekerja keras, dengan berjerih lelah melakukan sesuatu, dan berjuang dalam rencana Tuhan. Niscaya kita mendapatkan hasil yang bagus. Amin. Nah, saya memakai beberapa inspirasi yang saya lihat di video TikTok. Itu sangat menggugah hati saya. Seorang ibu sedang cangkul di negara China, di satu kampung yang sangat terkucil, jauh dari kota lah. Beras pun susah. Jadi dia selalu makannya singkong dan ubi, jagung. Nah itu selalu 3 dia tumbuk jadi 1.
Suaminya bekerja di daerah lain, setahun pulang sekali. Dan kirim uang pun sangat membutuhkan orang lain bantu baru bisa sampai tangan istrinya. Tempat tinggalnya gubuk reot yang angin selalu bisa masuk, nyamuk banyak, dan kadang ular bisa masuk ke tempatnya. Tapi dia selalu bertahan hidup. Kenapa? Karena dia punya bayi yang selalu dia gendong. Kalau cara orang Chinese, dia gendong bayi bukan di depan, di belakang. Tapi kalau dia bawa barang di belakang, dia ikat anaknya di depan dadanya. Bayi perempuan itu yang menjadi tambatan untuk dia semangat hidup. Dan dia selalu berjuang nyangkul setiap hari. Itu pengharapan, itu contoh pengharapan. Seperti kita adalah anaknya Tuhan yang selalu digendong, yang selalu dipikul, yang selalu dijaga. Itulah pengharapan kita bahwa kita ada yang gendong, kita ada yang lindungi, kita ada yang proteksi. Kita nggak perlu terlalu cemas, tapi bukan arogansi. Sok-sokan, aku nggak takut. Secara manusiawi kita boleh takut, tapi segera tepis ketakutan itu dengan memiliki pengharapan, aku ada Tuhan Yesus yang melindungi. Amin. Nah, satu contoh lagi tentang kasih hari Valentine. Saya juga lihat tergugah banget di TikTok, seorang ayah lagi hujan besar malam sekitar jam 7, dia pegang satu payung, dia memayungi diri supaya dia tidak kena hujan. Saat dia ingat dia punya anak kecil di pinggir yang kehujanan, dia langsung payungnya dipindahkan kepada anaknya dan dia sendiri kehujanan. Itulah hati seorang ayah, yaitu yang menyayangi anaknya melebihi dirinya sendiri. Seperti Tuhan Yesus, Bapa di surga, dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Amin. Dan menyelamatkan kita. Hati seorang ayah, hati seorang ibu yang lebih mengutamakan anaknya daripada dirinya sendiri. Itulah pengharapan kita di dalam Tuhan, bahwa dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Sauh yang kuat yang tertancap di tubir laut yang kokoh dan kuat, yaitu batu karang yang teguh. Dan dia sendiri menyerahkan darahnya untuk menebus setiap kita. Kita perlu sabar menantikan penggenapan janji-janji Tuhan. Kita perlu tekun menantikan supaya terrealisasi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan mendahului Tuhan, jangan memakai rencana sendiri yang tidak disetujui oleh Tuhan. Jangan memakai cara pintas. Kalau saat ini engkau sedang berjuang bekerja, engkau sedang berjerih lelah dalam bekerja, ada satu hari Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Amin. Tetap merawat iman setiap kita. Iman artinya percaya dengan janjinya Tuhan. Iman adalah menanti-nantikan dengan hati yang penuh percaya bahwa apa yang menjadi keinginan Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Bagian kita percaya kepada Tuhan. Amin. Akhir kata 1 Korintus 2 ayat 9. Pasti digenapi dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita dengar di hati kita, di pikiran kita, itu yang Tuhan berikan kepada setiap yang mengasihinya. Yaitu setiap kita yang mengasihi Tuhan. Katakan, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati dan pikiranku, dengan segenap kekuatanku. Amin. Biar Tuhan yang memeteraikan apa yang sudah saya bagikan semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita sepakat dalam doa. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Mohon Roh Kudus melanjutkannya dan memeteraikannya di hati kami yang
Kami buka untuk Engkau Tuhan. Meteraikan di dalam nama Yesus. Angkat kedua tanganmu. Terimalah semua berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus, Tuhan Raja Juru Selamat umat manusia, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang sepakat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Selamat hari kasih sayang.